Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Sekar Prasetya Ningtyas dari tim Siap Kerja Pasker ID. Di video kali ini kita akan membahas tentang perundungan yang terjadi di tempat kerja. Hal ini mungkin saja dialami oleh karyawan, sehingga kita harus tahu bagaimana cara menghadapinya. Kita ikuti pemaparan berikut ya teman-teman. Bullying atau perundungan adalah bahaya laten yang dapat ditemui dimanapun, termasuk tempat kerja. Fenomena ini sebenarnya merupakan ironi, karena tempat kerja ternyata menjadi ruang yang tidak aman bagi orang-orang tertentu. Lebih parahnya, bullying yang sudah mengakar terjadi di banyak perusahaan dan tidak ditangani secara serius. Padahal tempat tersebut seharusnya bisa mengakomodir semua orang di dalamnya agar skill dan karir setiap orang dapat berkembang. Teman-teman, perundungan di tempat kerja alias workplace bullying adalah perilaku berulang untuk menyakiti, bahkan mengintimidasi orang lain. Bullying dapat dilakukan secara langsung maupun secara online oleh si pelaku. Orang-orang yang merasa punya power lebih bisa melakukan tindakan yang menyakiti orang lain, bisa secara fisik maupun psikis. Saling ngegosipin, lalu semua orang kemudian membuat geng, itu juga termasuk bullying. Dalam prakteknya, tindakan tidak terpuji itu melibatkan tiga pihak yang terdiri dari pelaku, target, dan saksi. Teman-teman, seperti yang sudah disebutkan, bahwa bullying sebenarnya merupakan bahaya laten. Jadi setiap orang harus paham bagaimana cara menghadapi tindakan yang tidak terpuji tersebut di tempat kerja. Pasalnya, setiap dari kita bisa saja dirundung karena masalah senioritas, masalah kompetisi antar rekan kerja, maupun perselisihan. Kalau kemungkinan terburuk itu kita alami, saya akan mencoba membagikan beberapa tips menghadapi bullying di tempat kerja. Mari kita simak penjelasan berikut. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan ketika mengalami perundungan di tempat kerja adalah tetap tenang. Kita sebaiknya berusaha tenang meskipun bullying menimbulkan gejolak emosi, kesedihan, bahkan ketakutan. Menenangkan diri ini menjadi penting teman-teman, karena pelaku bullying biasanya senang bila targetnya menunjukkan rasa kesal. Lebih dari itu, mereka sengaja membuli korban hanya untuk memancing reaksi dan melukai korban. Jadi teman-teman, kita perlu melatih diri supaya memiliki batasan emosional yang sehat. Artinya adalah kita tidak mudah bereaksi dan merasa buruk terhadap diri sendiri. Kemudian yang berikutnya teman-teman, kita harus mencoba mengatasi masalah secara langsung sebagai korban bully. Kita harus menunjukkan sikap berani atas tindakan tidak menyenangkan yang kita terima. Kita bisa mencoba berbicara dan menegaskan pendapat atau perasaan saat berkomunikasi dengan pelaku, sehingga pelaku merasa bahwa kita tidak kalah. Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa melaporkan kepada atasan atau HRD. Jangan takut dikatakan aneh oleh orang lain jika kita melaporkan bullying kepada atasan maupun HRD. Laporan ada baiknya disampaikan dengan komunikasi yang tepat, sehingga mereka yang punya wewenang dapat membantu mencari jalan keluar. Kemudian teman-teman, bila kita mengalami perundungan di kantor, jangan lupa untuk mendokumentasikannya. Hati-hati dengan niat pelaku bullying, karena mereka sangat jago memutarbalikkan fakta, seolah-olah kita adalah orang yang bersalah. Maka dari itu, catat jam, lokasi, hingga siapa saja yang berada di dekat kita saat peristiwa bullying terjadi. Tujuannya supaya kita mudah melaporkan siapa yang menjadi pelaku bahkan dalam bullying di tempat kerja. Kemudian teman-teman, jangan ragu untuk berbicara dengan orang lain. Sangat wajar jika kita merasa takut setelah mengalami perundungan. Namun rasa pedih sebaiknya tidak dipendam sendiri. Cobalah untuk berbicara dengan orang lain, seperti rekan kerja yang dapat dipercaya, sahabat, atau bahkan terapis. Cara yang satu ini penting dilakukan supaya membantu kita mengatasi efek bullying yang dirasakan. Kemudian teman-teman, kita harus menjaga rasa percaya diri dan pikiran positif. Bullying sebenarnya tidak merepresentasikan isu tentang kita sebagai target,
tapi merepresentasikan isu tentang pelakunya. Seringkali target jadi merasa diri kurang dan buruk. Oleh sebab itu, tetaplah pede dan berpikiran positif. Di sisi lain, kami juga mencoba menjelaskan bahwa berhasil atau tidaknya penanganan bullying ditentukan juga oleh kebijakan perusahaan yang kuat. Kebijakan yang dimaksud adalah perusahaan tidak mentolerir segala bentuk diskriminasi dan bullying. Faktor tersebut harus dipertimbangkan oleh calon karyawan untuk memastikan perusahaan yang dilamar berpihak pada kesetaraan, keberagaman, dan inklusivitas. Dan terakhir teman-teman, kita harus mencoba mencari bantuan dari luar. Jika teman-teman tidak memiliki siapapun untuk dihubungi di tempat kerja, atau jika organisasi tempat Anda bekerja tidak menanggapi keluhan teman-teman dengan serius, pertimbangkan untuk mencari bantuan di tempat lain. Salah satu opsinya adalah mengajukan permohonan untuk menghentikan intimidasi di tempat kerja kepada organisasi atau dinas tenaga kerja di masing-masing wilayah. Demikianlah tips-tips menghadapi perundungan di tempat kerja. Teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan terkait hubungan industrial. Sebelumnya kita sudah mengupas tuntas mengenai upah dan kompensasi, memahami jaminan sosial ketenagakerjaan, dan hal-hal seputar hubungan industrial. Sampai jumpa, sukses selalu!